Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di channel ini saya banyak membahas mengenai topik-topik IT. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel selama saya bekerja. Baik, untuk dukungan teman-teman, saya harapkan sekali teman-teman untuk bisa dengan ikhlas subscribe kepada channel ini, kemudian juga men-share videonya, kemudian like dan komen. Jika ada pertanyaan atau ada koreksi, ada yang salah dari saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, kita mulai saja. Tutorial Microsoft Excel untuk pemula. Jadi memang kita buat untuk pemula ya, yang mau belajar Microsoft Excel. Ini bentuk saya sharing pengalaman bekerja dengan Microsoft Excel. Jadi lebih akan menekankan kepada pengalaman ketika kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Contoh-contohnya pun nanti ke depan kemungkinan saya gunakan contoh-contoh yang saya gunakan di tempat kerja saya. Ya, seperti kita tahu teman-teman bahwa Microsoft Office itu terdiri dari banyak ya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan seterusnya. Jadi Microsoft Excel itu adalah salah satu produk dari Microsoft Office yang fokus kepada spreadsheet ya, atau lembar kertas kerja. Rencana saya ini akan dibagi dalam beberapa bab, yaitu bab 1 sampai dengan bab 5 lah paling tidak, atau nanti tergantung dari juga request teman-teman atau komen teman-teman. Nanti saya akan ikuti juga jika ada masukan yang konstruktif ya. Rencana sih bab 1 akan kita gunakan diisi dengan pengetahuan dasar mengenai bagaimana settingan dasar Microsoft Excel, apa itu menu-menunya dan lain sebagainya. Bab 2 itu cara memformat data. Nanti kita masing-masing menu itu akan kita coba ya teman-teman. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu-ragu untuk mencoba menu-menu di komputer ini. Ini nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman ya. Kemudian adalah bab 3 ada rumus dan fungsi. Bab 4 rumus lanjutan, grafik, conditional formatting, dan juga bab 5 adalah setting printout. Oke, rencananya seperti itu teman-teman. Baik, kita buka saja Excelnya. Nah, ini adalah halaman pertama ketika kita membuka Excel ya teman-teman ya. Ada di sini blank, ada new-nya di sini ada blank workbook, di sini ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada juga template. Nah, template ini ada drop down list. Nah, seperti ini. Nanti ke depan mungkin kita akan coba ya template-nya ini seperti apa. Respon-responnya juga kita lihat lagi di sini mengenai untuk mempermudah tutorial ini saya pilih yang blank workbook saja ya teman-teman ya. Kita pilih blank workbook. Oke, nah di sini ini adalah menu tampilan setelah masuk ke dalam area kerja kita. Nah di sini yang putih ini adalah area kerja kita teman-teman. Di sini menunya. Nah yang paling saya selalu ingatkan dan krusial sekali bahwa sebelum bekerja sebaiknya disimpan dulu filenya, sehingga ketika kita sudah banyak kerja ternyata nggak disimpan akan hilang kerjaannya. Ketika misalnya kalau pakai komputer tidak pakai UPS, masa mati listrik atau ada gangguan gitu, tiba-tiba hang misalnya, nanti datanya hilang. Jadi ini kalau dilihat di atas, ini book 1 strip Excel ini masih belum di save, masih dalam pertama kali dibuka namanya book 1. Jadi kita simpan dulu. Nah, sini menunya ada di file, save as. Nah, browse kita adalah cari save di mana. Bisa dimanapun teman-teman ya, terserah teman-teman nanti buat foldernya. Saya di sini biar gampang saja buat di desktop. Saya kasih folder bab 1. Nah, di sini saya tulis saja bab 1. Oke, ini sudah ganti namanya teman-teman. Jadi bab 1 ya. Tadi saya tambahin lagi. Ketika proses penyimpanan ini ada tool teman-teman, ada general option ini. Nah, ini bisa kasih password ya.
kalau mau dikasih password. Misalnya ada data rahasia, ada data penting yang tidak semua orang harus tahu ya. Ada password to open, ada password to modify gitu kan. Nah, ini untuk security-nya lah, untuk file teman-teman ya. Oke, sorry tadi itu ketinggalan. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah area kerja teman-teman ya. Ada yang bentuknya huruf, ada yang ini bentuknya angka nih. Yang membujuk apa, ini kolom disebutnya. Yang dalam bentuk huruf ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nanti dia kalau sudah habis sampai Z dia A lagi tuh. Sampai Z nanti A lagi, AB lagi, terus aja sampai A kalau nggak salah, triple A atau apa gitu. Nah, komodisinya, nah ini sampai tuh sampai FH, FG banyak ya. Kemudian untuk ini juga nomornya ini baris atau row dalam bahasa Excelnya, karena dia dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu juga barisnya ada banyak juga, ada sampai berapa baris. Nah, pertemuan kolom dan baris itu namanya sel. Ini adalah sel B2. Di sini ada namanya. Nah, oke. Baik. Di atas ini pun, di atas ini ada home, insert, ada draw. Ini adalah tab, teman-teman. Tab atau tab. Di dalam tab nanti isinya adalah ribbon. Nah, ini ribbon nih. Nih, customize the ribbon or collapse the ribbon. Nah, ribbon ini bisa hilang. Ada tab doang kan. Ketika kita klik ini dia muncul. Bisa juga seperti itu. Nah, kita bisa customize juga. Nah, ribbonnya ini kita jangan di collab lah. Nah, bisa muncul lagi dia kan. Jadi di satu tab home ada satu ribbon, dan dari dalam ribbon ini ada beberapa grup ya. Dari dalam grup ini ada beberapa komen atau perintah atau icon-icon perintah ya. Di sini home, tab home, clipboard, grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup style, grup cell, grup editing. Insert, di tab insert ada table, illustration, add in, chart. Nanti bisa teman-teman coba buka saja. Ini seperti ini penamaannya. Kemudian ini adalah cell nembok ya. Nah, nemboknya seperti ini. Nembok ya. Misalnya ini A2, dia ketemu di A2 di sini, A1. C6, DC6, sel C6 gitu ya. Kemudian ini adalah formula ya, untuk nulis formula bar di sini. Di sini tulisnya tuh. Di sini bisa, juga di sini juga langsung bisa. Nanti akan muncul sama dengan yang di sel dan di sini sama. Oke. Tadi sudah disampaikan mengenai apa itu kolom, apa itu row, apa itu sel. Kumpulan beberapa sel itu namanya range. Nah, ini range, ini range. Nah, range. Kemudian teman-teman, ini kan kotak-kotak ya. Kotak-kotak seperti ada garisnya. Nah, garisnya ini sebenarnya dia nggak akan terprint ini. Akan putih aja, karena sebelum dikasih border disebutnya ini grid line. Bisa kita hilangkan juga grid line tuh. Kita tidak mau ada grid line misalnya, kita hilangkan. Headingnya juga kita bisa hilangkan. Formula bar kita hilangkan gitu. Di sini ada di menu tab view group show di sini. Nah, show tunjukkan ya. Nah, oke. Jadi garis-garis ini belum akan kelihatan di print kecuali kita pasang border di sini. Nah, ini baru border ini akan ke print. View grid line hilang. Nah, ini akan ke print teman-teman. Gitu ya. Oke. Saya hilangkan kembali. Kemudian di bawah sini ada sheet. Sheet ini adalah area kerja kita, worksheet ya. Nah, ini baru satu teman-teman. Ini bisa ditambahkan, bisa dikurangi dengan dihapus. Nah, ada menunya dia. Nah, kalau ada tambahan, ditambahin tuh. Tambahin terus saja. Tambahin. Pencet. Terserah tergantung kebutuhan. Kalau di satu file untuk di pekerjaan real ya bisa banyak sheet, bisa 1, 3, 10, bisa banyak sheet, tergantung apa yang kita kerjakan. Nah, sheet ini juga bisa di-delete, dihapus. Bisa juga diganti nama, di-rename. Misalnya ini absensi gitu. Di sini kita rename uang makan.
Di sini kita rename misalnya gaji dan seterusnya. Itu bisa ganti namanya. Selain diganti nama, untuk memudahkan kita juga, kita bisa memberikan warna. Misalnya ini mewarnai. Nah, di sini menunya ya. Bisa juga ada protect sheet. Nah, bisa diprotek juga dia sheetnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya teman-teman, setelah mengetahui ini semua, ini juga apa namanya, zoom. Di sini zoom untuk ngezoom ya, zoom 400% besar, kecil 100%. Nah, ini status bar ya. Status bar ini ada di sini, ada ready. Nanti kalau di sini ada data saya isikan ya, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini saya seleksi range ini, range ya dari G1. Nah, dia akan ada status bar. Average atau rata-ratanya 30, kemudian countnya ada 5 data, sumnya 150. Jadi dia ada, nanti ada angka-angka di sini teman-teman. Oke. Kemudian biar cocok biar cocok settingan kita. Excel ini kan bekerja di lingkungan Microsoft Office dan Windows ya. Kalau saya sekarang operasinya pakai Office, pakai Windows 11 ya. Itu perlu juga dicek regional settingnya teman-teman, karena nanti akan berbeda. Kalau teman-teman settingannya Amerika, nanti titik jadi koma, koma jadi titik. Kemudian untuk fungsi if misalnya, dia pakainya koma. Kalau kita Indonesia pakai titik koma gitu. Jadi ini harus disamakan dulu di setting region di komputernya. Kemudian tampilan Excel ini juga bisa kita rubah-rubah ya teman-teman ya, di menu option ini. Nah, di option ini ada general option di sini. Nah, di sini ada nama, ada body font segala macam di sini. Kemudian ada office theme. Kalau kita mau warna gitu kan, dia bisa berwarna seperti ini. Cuma kayaknya kalau warna sekarang capek ya, lebih cepet capek gitu. Jadi saya sih biasa memang pakai yang lebih dark aja lah. Nah, seperti ini di file option ya. Juga ada formula di sini teman-teman, atau rumus ya. Perumusannya ini kita workbook calculationnya usahakan harus disetting otomatis. Jadi perhitungannya otomatis, bukan manual. Formula autocomplete. Nah, di sini ada error checkingnya juga ya. Nah, seperti ini. Data juga kita bisa setting, kemudian ada advance juga. Nah, advance di sini. Nah, di file yang tadi kita buka, bisa ada reasonnya, ada file yang sering kita buka misalnya. Nah, di sini kita bisa atur. Kalau saya di sini saya kasih 0 karena saya tidak suka nyimpen atau apa file yang saya buka sebelumnya saya dilihat orang gitu. Saya tidak, karena privacy kadang-kadang kita nggak mau dilihat ya, jadi saya buat 0. Tapi kalau teman-teman bisa juga dibuat misalnya 50 atau 20 lah. Jadi 20 file sebelumnya itu akan ada di recent workbook. Oke. Nah, saya setting gitu. Baik, untuk sementara bab 1 itu dulu, pengenalan dasar-dasar Microsoft Excel-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada komentar, monggo, saya tunggu. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.